Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akuntansi C 2017 akan membawakan materi dengan judul Akad Murabahah. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami, yaitu yang pertama Alifan Farinda, Nurul Azizah Adiastuti, Riza Rizkiyah, dan Ria Ronatama Marpaung. Saya sebagai presentator pertama akan membawakan subjudul dengan ilustrasi akuntansi akad murabahah. Jadi pembayaran akad murabahah itu dibedakan menjadi dua, tunai dan non tunai. Dan tunai di sini juga dibedakan menjadi dua, yaitu transaksi murabahah tunai pesanan mengikat dan transaksi murabahah tunai pesanan tidak mengikat. Yang pertama, transaksi murabahah tunai pesanan mengikat. Maksudnya adalah pesanan bersifat mengikat. Ini maksudnya seperti pembeli melakukan pesanan barang, tapi pembeli tidak boleh membatalkan pesanan barang tersebut. Jadi ini adalah jurnalnya. 1 Januari 2013, penjual dan pembeli melakukan akad murabahah. Penjual membeli dari pihak lain barang yang akan dijual kepada pembeli. Penjual membeli persediaan dari pihak lain dengan harga 100.000 dan diserahkan pada 1 Januari 2013. Untuk jurnal penjualnya adalah aset murabahah debit 100.000 dan kas atau utang di kredit 100.000. Untuk jurnal pembeli tidak ada. Selanjutnya, untuk 1 Maret 2013, jika terjadi penurunan nilai sebelum barang pesanan diserahkan kepada pembeli sebesar 5.000. Jurnal untuk penjualnya adalah beban penurunan nilai sebesar 5.000 di debit dan aset murabahah di kredit sebesar 5.000. Untuk jurnal pembelinya juga tidak ada. Lanjut, 1 Januari 2013, penjual sesuai akad menyerahkan barang kepada pembeli dengan nilai 115.000. Untuk jurnal penjualnya adalah kas di debit 115.000, pendapatan margin murabahah di kredit 20.000 dan aset murabahah di kredit 95.000. Untuk jurnal pembelinya adalah aset di debit 115.000 dan kas di kredit 115.000. Lanjut, ada transaksi murabahah tunai pesanan tidak mengikat. Pesanan ini yaitu bersifat tidak mengikat. Jadi pembeli setelah melakukan pesanan boleh menerima atau membatalkan pesanan tersebut. Jurnalnya 1 Januari 2013, jika penjual memperoleh aset murabahah dan harga beli sebesar 100.000, maka jurnal untuk penjualnya adalah aset murabahah di debit 100.000 dan kas atau utang di kredit 100.000. Pada 1 Maret 2013, jika terjadi penurunan nilai sebelum barang pesanan diserahkan kepada pembeli sebesar 5.000 atau pesanan tidak mengikat. Jurnal untuk penjualnya adalah kerugian penurunan nilai 5.000 di debit dan aset murabahah di kredit 5.000. Selanjutnya, 15 Maret 2013, penjual sesuai akad menyerahkan barang kepada pembeli dengan nilai 115.000 secara tunai. Untuk jurnal penjualnya adalah kas debit 115.000 dan pendapatan margin murabahah 20.000 di kredit dan aset murabahah 95.000 di kredit. Untuk jurnal pembelinya adalah aset sebesar 115.000 di debit dan kas di kredit sebesar 115.000. Selanjutnya, pada tanggal 1 April 2013, apabila diberikan oleh pihak ketiga setelah akad ditandatangani oleh pembeli dan penjual dengan nilai 50.000 dan biaya pengembalian diskon sebesar 1.000. Maka, pertama, pada saat menerima diskon dari pihak ketiga, jika merupakan hak pembeli, 1. Saat diskon diterima, jurnalnya pada penjual adalah kas di debit 4.000, utang di kredit 4.000. Lalu, yang kedua, saat diskon dibayarkan kepada pembeli, jurnalnya adalah utang di debit 4.000 dan kas di kredit 4.000. Selanjutnya, saat diskon tidak dapat dibayarkan kepada pembeli karena pembeli tidak diketahui secara pasti keberadaannya, jurnal untuk penjualnya adalah dana kebajikan untuk kas di debit 4.000 dan dana kebijakan untuk denda di kredit 4.000. Lalu untuk jurnal pembelinya adalah kas 4.000 di debit dan aset 4.000 di kredit. Selanjutnya, yang kedua, jika merupakan hak penjual, 1. Saat diskon diterima dan diperjanjikan dalam akad, maka jurnalnya adalah kas di debit 4.000, pendapatan margin murabahah 4.000 di kredit. Jika tidak dijanjikan dalam akad, maka jurnalnya adalah untuk penjual kas 4.000 di debit dan pendapatan operasional lain 4.000 di kredit. Untuk jurnal pembeli tidak ada.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ajiyah Adiastuti akan menjelaskan mengenai transaksi non tunai tidak menggunakan akun penjualan dan harga pokok penjualan ketika diserahkan. Di sini saya tidak akan membacakan mengenai transaksinya karena keterbatasan waktu yang ada, jadi teman-teman bisa membacanya sendiri. Dan di sini saya hanya akan membahas apa yang sekiranya perlu untuk dibahas gitu ya. Langsung saja untuk transaksi di tanggal 1 Januari 2013. Nah, ini masih mudah untuk dipahami ya, langsung lanjut saja ke Nah, dibagi dengan 2 kali angsurannya itu kan pasti dapat 125.000. Nah, untuk yang nih 25.000 ini didapatkan dari 50.000 dikurangi dibagi dengan 2. Nah, untuk yang transaksi di tanggal 1 Juni 2015 ini sama seperti transaksi di tanggal 1 Juni 2014. Nah, lanjut saja. Ini untuk transaksi murabah jika penjual adalah produsen. Nah, di tanggal 1 Januari 2013 ini angka 190.000. Ini didapatkan dari 200.000 dikurangi dengan diskon. Diskonnya itu sebesar 10.000 ya. Nah, untuk selanjutnya di tanggal 1 Juni 2013. Nah, ini sama 240.000 ini kan karena tadi si pembeli sudah membayarkan uang mukanya. Selanjutnya untuk margin murabah tangguhan, nah ini sebesar 60.000 ini kan didapatkan dari 250.000 karena penjualan secara kredit ini kan 250.000 dikurangi dengan 190.000 yang sudah dikurangi dengan diskon sebelum akadnya tadi. Untuk transaksi di tanggal 1 September 2013 ini adalah angsuran pertama bagi pembeli. Nah, yang dicatat oleh si penjual adalah kas sebesar 48.000. Nah, ini didapatkan dari didapat 48.000 ini didapatkan dari 240.000 dibagi dengan 5-nya ini. Nah, hasilnya adalah 48.000. Nah, untuk selanjutnya 12.000 ini didapatkan dari 60.000 dibagi 5. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu di transaksi 1 Desember 2013. Ini penjual mencatat denda yang dibayarkan oleh si pembeli karena pembeli tidak dapat membayarkan karena kelalaiannya. Nah, akun yang dicatat yaitu dana kebijakan kas pada dana kebijakan denda sebesar 1.000. Nah, selanjutnya ini pembayaran angsuran kedua bagi pembeli. Nah, ini masih sama ya. Ini masih sama seperti di tanggal 1 September 2013. Selanjutnya di 1 Februari 2013, karena di angsuran ketiga ini pembeli ini langsung melakukan pelunasan. Nah, penjual memberikan potongan sebesar 5.000. Jadi angka 139.000 ini didapatkan dari 144.000
144.000 ini didapatkan dari 3 kali angsuran atau piutang yang seharusnya didapatkan oleh penjual dalam 3 kali angsuran yang dibayarkan oleh si pembeli. Kan totalnya 144.000 dikurangi oleh 5.000 dari potongan yang diberikan oleh penjual, hasilnya adalah 139.000 gitu. Untuk 31.000 ini didapatkan dari ini ya, ada 36.000. Total semua pendapatan margin murabahah yang didapatkan oleh si penjual itu kan 36.000 dikurangi, mohon maaf, ini seharusnya adalah, ini ya seharusnya adalah 5.000 bukan 35.000 ya, salah kebanyakan ketik nih. Nah, cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penyelesaian utang piutang murabahah bermasalah restrukturasi utang piutang. Untuk jurnal transaksi yang pertama, untuk penjual atau kreditur adalah aset debit 1 juta, kas hutang debit 1 juta. Pembeli atau debitur belum menjurnal karena barang belum diserahkan. Untuk jurnal transaksi yang kedua, untuk penjual piutang murabahah debit 1.250.000, margin murabahah tanggungan kredit 250.000, aset kredit 1 juta. Untuk jurnal pembeli atau debitur, aset debit 1 juta, beban murabahah tanggungan debit 250, utang murabahah kredit 1.250. Untuk nilai 250.000 itu didapat dari 1.250.000 dikurangi dengan 1 juta. Yang selanjutnya adalah jurnal untuk melakukan pembayaran setiap kali pembayar angsuran. Untuk jurnal pada penjual itu, kas debit 125.000, margin murabahah tanggungan debit 25.000, piutang murabahah kredit 125.000, pendapatan margin murabahah kredit 25.000. Untuk pembeli, utang murabahah debit 125.000, beban murabahah debit 25.000, beban murabahah tanggungan kredit 25.000, kas kredit 125.000. Untuk nilai 125.000 didapat dari 1.250 dibagi 10. Untuk nilai 25.000 didapat dari 250.000 dibagi 10. Untuk yang selanjutnya itu, pada angsuran kelima itu pembeli dapat membayar angsuran dengan baik. Akan tetapi untuk angsuran selanjutnya itu pembeli mengalami kesusahan sehingga penjual memutuskan untuk melakukan restrukturisasi utang murabahahnya. Untuk angsuran sisa hutangnya itu sebesar kali 500.000. Untuk margin murabahah tanggungnya kan sebesar 125.000, sehingga 500 ditambah 125.000 menjadi 625.000, sehingga untuk sekarang sisanya itu sebesar 625.000. Yang selanjutnya itu adalah jika restrukturasi utang piutang murabahah bermasalah dalam bentuk pembelian potongan tagihan murabahah. Yang pertama untuk jurnal penjual itu, margin murabahah tanggungan debit 75.000, piutang murabahah kredit 75.000. Untuk jurnal pembeli, utang murabahah debit 75.000, beban murabahah tanggungan kredit 75.000. Untuk angsuran ke-6 dan seterusnya atau setiap kali membayar angsuran, jumlahnya itu untuk penjual kas debit 110.000, margin murabahah tanggungan debit 10.000, piutang murabahah kredit 110.000, pendapatan margin murabahah kredit 10.000. Untuk nilai 110.000 itu didapat dari 550.000 dibagi 5. Untuk nilai 10.000 itu 125.000 dikurangi 75.000 sama dengan 50.000 dibagi dengan 5 sebesar 10.000.
Untuk jurnal pembeli itu utang murabahah debit 110.000, beban murabahah debit 10.000, beban murabahah tanggungan kredit 10.000, kas kredit 110.000. Yang selanjutnya itu adalah tadi kan melakukan potongan, ini juga sama melakukan potongan, tapi potongannya tuh berbeda. Yang ini tuh potongannya sebesar 175.000. Untuk jurnal penjualnya itu margin murabahah tanggungan debit 125.000, kerugian restrukturisasi debit 50.000, piutang murabahah kredit 175.000. Untuk jurnal pembelinya utang murabahah debit 175.000, beban murabahah tanggungan kredit 125.000, keuntungan restrukturasi kredit 50.000. Ya, untuk setiap kali pembayaran itu jurnalnya kas debit untuk penjual kas debit 90.000, piutang murabahah kredit 50.000. Untuk jurnal pembeli utang murabahah debit 50.000, kas kredit 50.000. Nilai 90.000 itu didapat dari 450 dibagi dengan 5. Untuk keuntungan tanggungan dan beban tanggungan itu sudah 0 atau sudah hilang. Yang terakhir itu adalah jika restrukturasi utang piutang murabahah bermasalah dalam bentuk penjadwalan kembali tagihan murabahah. Yang pertama itu kan restrukturasinya dalam bentuk potongan tanggungan. Kalau yang ini tuh kayak penjadwalan kembali atau menambah angsuran kali pembayaran. Untuk jurnal penjual itu kas 62.500, untuk margin murabahah tanggungan debit 12.500, piutang murabahah kredit 62.500, pendapatan margin murabahah kredit 12.500. Untuk jurnal pembeli utang murabahah debit 62.500, beban murabahah debit 12.500, beban murabahah tanggungan kredit 12.500, kas kredit 62.500. Jadi kan pada restrukturasi ini tuh penjual menambah 5 kali angsuran lagi sehingga menjadi 10 kali angsuran. Yang angsuran terakhir itu kan 625.000 dibagi 10 sehingga mendapat nilai 62.500. Untuk 12.500 itu didapat dari 125.000 dibagi 10 sehingga mendapat nilai 12.500. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rirana Tama Marpaung. Di sini saya akan melanjutkan presentasi terkait restrukturisasi utang piutang murabahah bermasalah dalam bentuk konversi akad. Transaksi yang pertama adalah apabila aset debitur dijual ke kreditur dengan nilai pasar Rp800.000. Pada kreditur jurnalnya dicatat aset didebit dan kas dikredit sebesar Rp800.000. Sementara pada debitur, kas didebit dan aset dikredit sebesar Rp800.000 yang merupakan total dari jumlah dari nilai pasar penjualan aset. Selanjutnya, pelunasan utang piutang pada kreditur dicatat margin murabahah tanggungan didebit sebesar Rp125.000, pendapatan margin murabahah sebesar Rp250.000 dikredit. Selanjutnya, margin ini sendiri sudah dihitung di awal yaitu sebesar 1/10 dikali 1.250.000. Jurnal selanjutnya pada kreditur kas didebit sebesar 625.000, piutang murabahah dikredit sebesar 625.000. Ini merupakan total dari piutang yang diterima oleh kreditur. Selanjutnya jurnal pada debitur dicatat utang murabahah didebit dan kas dikredit sebesar 625.000. Ini merupakan pelunasan utang oleh debitur. Selanjutnya beban murabahah didebit dan beban murabahah tanggungan dikredit sebesar 125.000. Selanjutnya selisih nilai jual aset dengan utang dapat digunakan sebagai uang muka IMBT. Karena pada restrukturisasi utang piutang murabahah bermasalah menggunakan konversi akad ini, maka kita akan menggunakan akad baru, tidak menggunakan akad murabahah lagi. Dalam transaksi ini menggunakan akad IMBT.
Akad IMBT ini merupakan akad ijarah muntahiyah bit tamlik, di mana sisa hasil penjualan aset akan langsung diakui sebagai hibah. Maka pada kreditur, jurnalnya dicatat, kas didebit, dan dana syirkah temporer atau pendapatan sewa dikredit sebesar 175.000. Ini merupakan sisa dari total penjualan aset dikurangi dengan total piutang kreditur. Selanjutnya pada jurnal debitur dicatat pada debit investasi musyarakah atau beban sewa dan dikredit kas sebesar 175.000. Yang selanjutnya, apabila aset debitur dijual dengan nilai 550.000, berarti kan lebih rendah daripada jumlah utang yang dimiliki oleh debitur. Maka pada kreditur pencatatannya aset didebit dan kas dikredit sebesar 550.000. Pada debitur, kas didebit dan aset dikredit sebesar 550.000. Ini merupakan nilai pasar dari penjualan aset. Selanjutnya pada pelunasan utang piutang, jurnal pada kreditur dicatat margin murabahah tangguhan didebit, pendapatan margin murabahah dikredit sebesar 125.000. Kas didebit sebesar 550.000. Ini merupakan total pelunasan yang dilakukan oleh debitur. Piutang lain-lain didebit sebesar 75.000, yaitu sisa piutang yang dimiliki oleh kreditur. Sementara di kredit piutang murabahah sebesar 625.000, yaitu total piutang kreditur. Sementara pada debitur jurnalnya, utang murabahah didebit sebesar 625.000, beban murabahah didebit sebesar 125.000, beban murabahah tangguhan dikredit sebesar 125.000, kas dikredit sebesar 550.000, dan utang lain-lain dikredit sebesar 75.000. Selanjutnya, apabila debitur melunasi utangnya dan apabila kreditur membebaskan sisa utang debitur, maka jurnalnya bisa dilihat seperti di layar ini. Yang selanjutnya adalah metode proporsional dan metode anuitas. Kedua metode ini muncul karena adanya transaksi murabahah non-tunai di mana pembayarannya dilakukan secara angsuran. Persamaan dari kedua metode ini adalah sama-sama adanya penangguhan margin di awal. Ketika mengangsur, penangguhan itu akan diakui. Sementara perbedaannya terletak pada penghitungannya dan jumlah pengakuan yang diakui pada saat terjadi angsuran. Yang pertama, saya akan membahas metode proporsional. Total angsuran diperoleh dari harga jual mobil dibagi dengan 12 kali angsuran. Pengembalian pokok diperoleh dari harga pokok mobil dibagi dengan 12 kali angsuran. Sementara pengakuan margin murabahah merupakan selisih antara angsuran dan pengembalian pokok. Untuk amortisasi margin murabahah dihitung dengan total margin murabahah dibagi pengakuan margin murabahah. Untuk sisa pokok merupakan selisih antara harga pokok mobil dikurangi pengembalian pokok. Selanjutnya adalah jurnal yang dicatat oleh penjual. Pada saat penjualan mobil didebit, hutang dikredit sebesar 100 juta merupakan harga pokok mobil. Selanjutnya pada saat akad murabahah, jurnalnya piutang murabahah didebit, piutang murabahah didebit sebesar 112 juta, margin murabahah dikredit sebesar 12 juta, dan mobil dikredit sebesar 100 juta. 112 juta merupakan harga jual mobil, 12 juta merupakan margin murabahah, total margin murabahah, dan mobil 100 juta merupakan harga pokok mobil. Jurnal yang selanjutnya, kas didebit piutang murabahah dikredit sebesar 9.333.333. Ini merupakan total angsuran yang pertama, bisa dilihat pada tabel metode proporsional. Selanjutnya margin murabahah tangguhan didebit, pendapatan margin murabahah dikredit sebesar 1 juta. Ini merupakan pencatatan margin pada angsuran yang pertama, pengakuan margin pada angsuran yang pertama. Selanjutnya penerimaan angsuran yang kedua. Jurnalnya adalah kas didebit, piutang murabahah dikredit sebesar 9.333.333. Ini bisa dilihat pada tabel metode proporsional pada periode yang kedua. Selanjutnya
Margin murabahah tangguhan di debit, pendapatan margin murabahah di kredit sebesar 1 juta. Ini bisa dilihat pada pengakuan margin murabahah pada tabel metode proporsional. Yang selanjutnya metode anuitas, langsung saja pada perhitungan pada tabel metode anuitas. Jumlah angsuran itu dihitung dari harga jual mobil dibagi dengan 12 kali angsuran. Untuk pengakuan margin murabahah dihitung dengan 1% dikali sisa pokok. Pengembalian pokok sendiri merupakan selisih antara angsuran dengan pengakuan margin murabahah. Amortisasi margin murabahah dihitung dengan total margin murabahah dikurangi pengakuan margin murabahah. Untuk sisa pokok pada angsuran yang kedua dihitung dengan pengurangan dari harga pokok dikurangi pengembalian pokok. Selanjutnya, jurnal yang dicatat oleh penjual pada saat menerima angsuran yang pertama. Hampir untuk transaksinya sama saja dengan metode proporsional, bedanya hanya terdapat pada penghitungannya. Transaksi yang pertama pada saat penjualan mobil di debit, hutang di kredit sebesar 100 juta, ini merupakan harga pokok mobil. Selanjutnya pada saat akad murabahah, piutang murabahah di debit sebesar 106.618.546. Ini merupakan harga jual mobil. Margin murabahah di kredit sebesar 6.618.546. Ini merupakan total margin yang telah dilakukan penghitungannya tadi di awal. Selanjutnya, mobil di kredit sebesar 100 juta, ini merupakan harga pokok mobil. Selanjutnya, kas di debit, piutang murabahah di kredit sebesar 8.884.879. Ini bisa dilihat pada tabel metode anuitas pada angsuran yang pertama. Untuk jurnal yang berikutnya, margin murabahah tangguhan di debit dan pendapatan margin murabahah di kredit sebesar 1 juta. Ini bisa dilihat pada pengakuan margin murabahah pada tabel metode anuitas. Untuk angsuran yang kedua, kas di debit, piutang murabahah di kredit sebesar 8.884.879. Ini bisa dilihat pada angsuran yang kedua tabel metode anuitas. Untuk selanjutnya, jurnal yang berikutnya, margin murabahah tangguhan di debit, pendapatan margin murabahah di kredit sebesar 921.151. Ini bisa dilihat pada tabel metode anuitas pada pengakuan margin murabahah. Demikian presentasi dari kelompok kami terkait akad murabahah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.